Urgensi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Jadi pentingnya pembelajaran Al-Quran dan hadis di dalam dunia pendidikan itu apa? Kenapa harus ada mata pelajaran Al-Quran dan hadis? Yang pertama, dalam rangka pengembangan. Apa yang dikembangkan? Pengembangan di sini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah dimulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Artinya begini, bahwa pendidikan anak itu dimulai sejak dalam kandungan. Sebenarnya itu, jadi ada istilah prenatal. Kemudian pendidikan pertama itu dilakukan di dalam keluarga. Sebelum anak itu masuk ke madrasah ibtidaiyah, sebelum masuk di MTS, itu ada pendidikan dasar yang sudah dilakukan di keluarga. Nah, dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis yang ada di madrasah itu salah satu tujuannya, salah satu fungsinya apa? Ya, untuk pengembangan itu tadi. Jadi mengembangkan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik terkait Al-Quran dan hadis yang dia terima di dalam keluarga atau di jenjang pendidikan yang sebelumnya, entah itu di TPQ atau dimanapun dia mendapatkan info tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian sebagai perbaikan, artinya kalian nanti sebagai calon guru ketika mendapati mata pelajaran Al-Quran hadis itu harus ada visi memperbaiki kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam beserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian mengemban tugas memperbaiki keyakinan yang kurang tepat. Nah, di sini menarik bahwa ketika kalian mendapatkan misi untuk memperbaiki keyakinan yang salah, yang kurang tepat bagi peserta didik, itu berarti kalian harus memiliki pemahaman yang benar dulu. Jangan sampai justru pemahaman yang awal dimiliki oleh peserta didik itu adalah pemahaman yang benar, tiba-tiba justru kalian salahkan, kemudian kalian ajari dengan sesuatu yang justru salah. Jadi peran guru di sini adalah kalau peserta didik ada keyakinan atau pemahaman yang salah tentang Al-Quran hadis atau ajaran-ajaran di dalamnya, maka harus memperbaiki. Artinya kalian juga harus melakukan update keilmuan terus-menerus. Jadi jangan sampai kalian yang niatnya memperbaiki justru malah merusak. Jadi itu ya, diingat ya, di dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis ada misi memperbaiki. Sehingga kita memang harus punya pemahaman yang baik dulu sebelum memperbaiki. Itu konsekuensinya. Kemudian pencegahan. Al-Quran dan hadis dalam mata pelajaran ini juga ada misi menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi mengemban misi melakukan pencegahan. Semisal kita tahu belakangan ada banyak sekali kekerasan atas nama agama, terorisme atas nama agama, dan ada bom bunuh diri dan sebagainya. Maka mata pelajaran Al-Quran dan hadis dan Anda dan kalian sebagai guru itu ke depan juga harus memiliki misi melakukan pencegahan. Jangan sampai peserta didik kalian nanti justru menjadi orang yang melakukan tindak kekerasan atau hal-hal negatif. Jadi memang berat tugas sebagai seorang guru, tapi juga mulia juga. Jadi kalian harus punya misi. Makanya mengajarkan Al-Quran hadis tidak hanya kemudian seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, tidak hanya kognitif saja, tapi bagaimana kemudian mata pelajaran ini juga bisa mengambil sikap untuk melakukan pencegahan supaya peserta didik itu tidak terjun atau tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang negatif yang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, sekali lagi, kalian juga sebagai seorang guru harus memiliki pemahaman yang luas juga. Kemudian ada misi pembiasaan, menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari.
Dan lagi-lagi ini juga misi seorang guru dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Dan untuk melakukan proses pembiasaan, mau tidak mau seorang guru Al-Quran hadis itu juga harus memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi setidaknya ada 4 misi, atau di sini ya urgensi, tapi kemudian kita pahami sebagai 4 misi di dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian fungsi pembelajaran Al-Quran dan hadis, memang sekilas kalau kita pahami betul antara fungsi tujuan itu hampir-hampir mirip. Tapi secara spesifik fungsinya adalah membimbing siswa ke arah pengenalan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk mengamalkan kandungan ayat suci Al-Quran dan hadis. Mata pelajaran ini juga berfungsi, pembelajaran Al-Quran hadis juga berfungsi menunjang bidang-bidang studi lain dalam kelompok pengajaran agama Islam, khususnya bidang studi akidah, akhlak, dan syariah. Kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber utama di dalam ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam. Artinya semua keilmuan di dalam Islam itu kembalinya ke Al-Quran dan hadis. Sehingga mengajarkan Al-Quran hadis itu juga sebagai salah satu dasar untuk menunjang keilmuan agama Islam yang lain. Kita bicara syariat, kita bicara fikih, itu pasti mengikutkan Al-Quran dan hadis, karena hukum-hukum di situ diambil dari Al-Quran dan hadis. Kita bicara akidah juga dari Al-Quran dan hadis. Kita bicara syariat, kita bicara tasawuf, kita bicara pendidikan, semuanya kembali ke pendidikan Islam, semuanya kembali ke Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran dan hadis dia sebagai penunjang utama di dalam bidang studi lainnya. Kemudian merupakan mata rantai dalam pembinaan kepribadian siswa ke arah pribadi utama menurut norma-norma agama. Sekali lagi, intinya dua sumber ini adalah sebagai sumber utama. Artinya kalau kita bercita-cita dalam pendidikan Islam mewujudkan insan kamil yang sempurna, maka mau tidak mau rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Maka pembelajaran Al-Quran dan hadis itu pada akhirnya menjadi mata rantai dalam pembinaan kepribadian ke arah Muslim, ke arah manusia yang sesuai dengan norma-norma agama. Contohnya dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali isyarat-isyarat atau secara langsung memberikan pemahaman bahwa manusia itu ada 2 dimensi jasmani dan rohani. Maka harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, termasuk dalam hal pendidikan. Kalau kita mengatakan pendidikan Islam, maka pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis itu ketika melihat manusia itu memahami manusia dari 2 dimensi. Jadi pendidikan itu harus memaksimalkan aspek jasmani, juga memaksimalkan aspek rohani. Pendidikan itu harus memaksimalkan aspek keabdullahannya manusia, kehambaan manusia, dan memaksimalkan kekhalifahan manusia di bumi. Jadi manusia itu ada aspek individu, ada aspek sosial. Maka pendidikan Islam harus mencakup 2 hal ini. Manusia itu ada aspek dimensi jasmani dan rohani. Maka pendidikan itu harus memperhatikan jasmani dan kerohaniaan manusia. Kemudian manusia ada unsur Abdullah dan Khalifah. Pendidikan Islam harus memperhatikan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dan memperhatikan bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan. Jadi itu dia menjadi mata rantai. Dan terakhir, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan hadis. Menurut Permenak nomor 20 tahun 2008, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi ada pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan pembiasaan mengenai hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim,
sholat berjamaah, ciri-ciri munafik dan amal saleh. Memang untuk lingkup madrasah ibtidaiyah Al-Quran hadisnya masih sangat dasar, tema-temanya pun masih tema-tema yang dasar dan sederhana. Nah, makanya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ada mata pembelajaran Al-Quran dan hadis salah satunya sebagai penunjang untuk persiapan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Maka tema-tema ini nanti di jenjang pendidikan selanjutnya, di setelah madrasah ibtidaiyah nanti ada pengayaan lagi, lebih detail, lebih spesifik lagi. Oke, saya kira itu untuk tema kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk referensi yang saya pakai kebanyakan ini dari Kemenak, kemudian dari beberapa buku, termasuk bukunya Dr. Zakia Derajat. Ya, Zakia Derajat, kemudian ada beberapa buku lagi. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.